Shalom saudara yang kasih Tuhan. Meskipun menyeramkan, kematian itu bisa menjadi sahabat yang baik bagi kita, yang mengingatkan kita akan apa arti kehidupan dan siapa sebenarnya kita di hadapan Tuhan. Di dalam kehidupan yang rapuh ini, kita membutuhkan anugerah Tuhan untuk menolong kita menjalani kehidupan yang sementara ini. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apa yang biasanya kita lakukan di dalam sebuah keadaan di mana kita merasa kita tertekan, di mana kita merasa begitu lelah? Nah, biasanya di dalam keadaan-keadaan seperti ini, kita akan mencari semacam pelarian, saudara. Pelarian misalnya belanja di aplikasi di HP kita, atau mungkin nonton berjam-jam, bermain game, atau pergi liburan bahkan. Makanya belakangan ini ada satu istilah yang cukup populer, yaitu healing, saudara. Healing sekarang itu bukan lagi diterjemahkan secara literal sebagai penyembuhan atau pemulihan, tetapi bisa juga diartikan sebagai sebuah aktivitas jalan-jalan, sebagai aktivitas traveling, saudara. Karena healing itu biasanya memberikan rasa senang. Apakah healing itu baik? Wah, tentu saja baik, saudara. Karena kehidupan kita itu bukan selalu tentang bekerja. Kehidupan kita itu juga tentang beristirahat. Nah, tapi saudara, di samping itu kita harus punya sebuah kesadaran bahwa seringkali pelarian itu tidak pernah akan menjadi solusi terbaik dari pergumulan hidup yang kita lewati. Kadang-kadang ketika kita melakukan pelarian, kita justru akan merasa bahwa kita semakin butuh lebih banyak pelarian, saudara. Nah, saudara, tidak jarang pelarian itu hanya membawa kita kepada sebuah pengalaman bahagia yang sifatnya sementara. Sama seperti sebuah kembang api ketika dinyalakan, kembang api itu indah, saudara. Tetapi pengalaman itu hanya sementara. Hanya sekejap. Setelah itu ya tidak ada lagi, saudara. Pelarian pun seringkali demikian. Pelarian itu membawa kita kepada sebuah perasaan bahagia. Tetapi tidak pernah mengubah realitas hidup kita yang penuh dengan pergumulan. Yang penuh dengan kerapuhan. Yang penuh dengan kesulitan. Hari ini, bersama dengan pengkhotbah, kita akan bersama-sama melihat bahwa ketimbang terjebak di dalam kebahagiaan yang semu, adalah lebih baik bagi kita untuk menghadapi kenyataan hidup dengan iman dan dengan hikmat. Mari kita bersama-sama membaca pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-12. Nama baik lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke tempat pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Kesedihan lebih baik daripada tawa, karena muka yang muram membuat hati arif. Hati orang berhikmat ada di rumah duka, tetapi hati orang bodoh ada di rumah tempat bersukaria. Lebih baik mendengar hardikan orang berhikmat daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Sebab, seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh pemerasan membuat orang bodoh berhikmat, dan uang suap merusak hati. Akhir sesuatu lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Jangan cepat marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jangan berkata, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Sebab bukan berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat sama halnya dengan warisan dan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Sebab perlindungan hikmat itu seperti perlindungan uang. Beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Saudara, dalam bagian ini pengkhotbah mendasarkan tulisan dan pemikirannya itu dari satu konsep, yaitu kematian. Dari ayat 1 sampai 4, pengkhotbah berkata bahwa kematian itu adalah sesuatu yang baik. Loh, kok bisa begitu ya? Kok ada orang yang berpikir bahwa kematian itu sesuatu yang baik? Dari kecil, saudara, saya nggak suka pergi yang namanya ke rumah duka. Itu waktu saya masih kecil. Saya nggak suka pergi ke rumah duka karena bagi saya rumah duka itu sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang menyeramkan, saudara. Saya yang justru masih kecil itu jadi susah tidur, saudara. Maka dari itu saya nggak suka dengan ide kematian. Saya nggak suka dengan rumah duka. Tetapi saudara, pengkhotbah justru melihat kematian itu melalui perspektif yang berbeda. Di ayat kedua, kematian bahkan digambarkan lebih baik daripada hari kelahiran. Hari kelahiran itu memang penuh dengan kegembiraan, saudara. Tetapi
Seperti kata seorang penulis, David Gibson, kelahiran itu menyingkapkan potensi atau kemungkinan, sedangkan hari kematian itu menyingkapkan atau mengungkapkan pemenuhan. Saudara pasti sering dengar ketika ada seorang bayi yang baru lahir, orang-orang pasti akan bilang, wah semoga anak ini jadi anak yang baik, semoga dia jadi anak yang taat, semoga dia jadi anak yang cinta Tuhan dan cinta keluarga. Tapi ini akan berbeda ketika saudara datang ke pemakaman misalnya. Saudara akan lebih sering mendengar orang berkata, wah dia ini orang yang baik, dia orang yang sabar, atau justru orang yang pemarah. Lalu misalnya kemudian, dia ini orang yang suka memberi dan lain sebagainya. Nah saudara, karena kematian itu adalah sebuah pemenuhan atau kesimpulan dari sebuah kehidupan, maka pengkhotbah berkata bahwa kematian itu adalah guru yang baik. Peti mati itu mengajarkan kita bahwa hidup itu singkat dan juga bagaimana kita hidup itu menentukan bagaimana kita memaknai hidup yang Tuhan berikan. Ini semakin ditekankan lewat ayat 5-6 yang seolah-olah ingin berkata bahwa hidup yang mengejar kesenangan dan pelarian itu sia-sia. Itu hanya akan membuat hidup kita terasa kosong. Sekali lagi saudara, kesenangan itu bukan sesuatu yang buruk. Tetapi ketika kita mencari kesenangan dan pelarian, hidup kita itu tidak akan berarti. Apalagi ketika kita menjadikan kesenangan itu sebagai satu-satunya yang, seperti renungan di hari sebelumnya, menjadi sesuatu yang mengisi kekosongan atau kehausan terdalam kita. Pengkhotbah mengajak kita untuk menjalani hidup yang real apa adanya, saudara. Kehidupan yang tidak selalu diisi dengan kegembiraan, dengan tawa, tetapi juga dengan air mata, dengan konflik, dengan kekhawatiran, dan lain sebagainya. Nah, saudara, bagaimana caranya kita menjalani kehidupan yang real dan apa adanya? Yaitu dengan hidup berhikmat, saudara. Seperti apa yang pengkhotbah katakan di dalam ayat 11 sampai 12. Nah, memang hidup berhikmat itu kan cakupannya sangat luas. Tetapi di sini pengkhotbah, khususnya di ayat 7-10, memberikan kita 2 contoh konkret, saudara. Yang pertama, hidup berhikmat artinya belajar untuk hidup dengan rasa cukup seperti di dalam ayat yang ke-7. Ketika kita berusaha untuk mengumpulkan atau mendapatkan uang sebanyak-banyaknya karena kita merasa tidak cukup, bahkan kita sampai menghalalkan segala cara, kita justru sebenarnya sedang merusak hati kita. Kita sedang merusak hidup kita. Untuk itu, kita perlu belajar untuk hidup dengan rasa cukup. Yang kedua, hidup berhikmat artinya juga belajar untuk sabar seperti yang ada di dalam ayat 8 sampai yang ke-10. Seperti apa yang dikatakan oleh pengkhotbah, akhir sesuatu lebih baik daripada awalnya. Ketika kita belajar untuk menantikan waktu Tuhan, meskipun kadang-kadang meresahkan, meskipun kadang-kadang membosankan, kita justru akan menemukan sukacita yang nyata, saudara. Kesabaran itu juga berarti memiliki pengendalian diri yang baik. Sebab ketika kita cepat marah, kita justru kehilangan kontrol atas diri kita. Kita menjadi orang yang bodoh dan mempertanyakan hal-hal yang sebetulnya tidak memberikan manfaat apapun, seperti pertanyaan di ayat ke-10. Nah, saudara, pada akhirnya menghidupi realita hidup dengan hikmat mungkin tidak akan membuat kita diliputi rasa bahagia atau rasa senang setiap hari. Namun seperti kata pengkhotbah, hikmat akan memelihara hidup pemiliknya. Hikmat menolong kita untuk hidup sebagai pribadi yang dewasa, bahkan menjadi kesaksian dari Allah yang hidup, bahkan hingga suatu hari nanti ketika kita dipanggil oleh Bapa. Inilah sukacita yang sejati, saudara. Bukan hidup yang selalu diisi dengan kesenangan, tetapi ketika hidup kita dijalani dengan iman dan hikmat. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah sekali lagi berbicara kepada setiap kami, menguatkan setiap kami, sekalipun kami harus menjalani kehidupan yang tidak menentu, sekalipun kami harus menjalani kehidupan yang tidak selalu dilewati dengan hal-hal yang menyenangkan. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk boleh menjalani kehidupan ini dengan iman, dengan hikmat, dengan kesadaran bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami tidak mau ya Tuhan, hanya mengisi kehidupan kami dengan kesenangan-kesenangan yang sebenarnya sifatnya semu. Kami mau mengisi hidup kami dengan hal-hal yang bermakna, dengan hidup berhikmat, dan menjadi berkat lewat kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat. Tolong kami ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk hidup sebelum kami suatu hari nanti dipanggil oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.